wabarakatuh. Saya Larissa Fitri Anggraini dari UPT PSDR Pamekasan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, peserta pelatihan dasar pekerjaan sosial Angkatan 1 tahun 2022. Saya akan menjelaskan tentang proses pelayanan di UPT PPSAB Sidoarjo. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo atau sering kita kenal dengan sebutan PPSAB merupakan suatu lembaga pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak terlantar. UPT PPSAB berlokasi di Jalan W. Monginsidi nomor 25 Sidoarjo dan saat ini dipimpin oleh Ibu Evi Dwi Widayanti. Dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 85 tahun 2018 yang berfungsi untuk menampung, melayani, dan mengasuhi anak-anak terlantar dan sekaligus berfungsi sebagai tempat transit proses adopsi. Mengenai proses pelayanan di UPT PPSAB Sidoarjo, yang pertama dimulai dari tahap proses penerimaan klien. Dalam tahap ini ada 5 proses yang digunakan, yaitu penyerahan anak oleh orang tua kandung ke UPT PPSAB. Mulanya harus melalui Dinas Sosial Kabupaten atau Kota yang kemudian akan dibuatkan berita acara penyerahan anak. Barulah dari Dinsos menyerahkan langsung kepada UPT PPSAB. Yang kedua, prosedur penyerahan anak dari rumah sakit bersalin ataupun bidan pada UPT PPSAB Sidoarjo. Prosedur sama seperti sebelumnya, harus melalui Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, proses penyerahan dari kepolisian. Pada proses ini bisa langsung diserahkan ke UPT PPSAB dengan surat penyerahan langsung dari kepolisian. Yang keempat, penyerahan dari lembaga sosial pemerintahan atau swasta. Adanya surat pengantar penyerahan dan laporan dari Dinas Sosial setempat. Yang kelima, penyerahan dari keluarga atau masyarakat. Adanya pelaporan dari RT atau RW setempat ke pihak kepolisian untuk dibuatkan berita acara penyerahan. Kemudian surat tersebut diserahkan ke instansi sosial kabupaten atau kota untuk ditandatangani. Setelah itu barulah keluarga atau masyarakat menyerahkan kepada UPT PPSAB. Selanjutnya, untuk proses pelayanan di dalam UPT PPSAB, yaitu ada pendekatan awal terdiri dari orientasi, konsultasi, identifikasi, dan seleksi. Untuk penerimaan, pencatatan data awal klien ke buku induk baik rumah sakit, panti asuhan, kepolisian maupun masyarakat. Pengisian formulir blanko penerimaan oleh petugas panti dan melakukan wawancara atau interview untuk mendapatkan data yang konkret dengan petugas yang mengantarkan klien atau salah satu orang tua atau yang mewakili. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan, yaitu penimbangan balita, tinggi badan, lingkar kepala, dan lain-lain, dan penempatan klien dalam panti. Untuk proses asesmen, yaitu melakukan wawancara dan observasi terhadap orang tua baik ayah, ibu, atau lingkungan keluarga, lembaga sosial untuk mengetahui latar belakang klien. Proses pelayanan dalam tahap pembinaan ini terdiri dari pembinaan fisik seperti pembinaan gizi dan obat-obatan, pemeriksaan kesehatan, pendidikan olahraga untuk anak usia prasekolah, dan penyediaan sarana kebutuhan taman kanak-kanak kelompok bermain. Kemudian ada pembinaan mental, misalnya melalui pendidikan keagamaan, bimbingan sosial melalui bermain, melalui kegiatan rekreasi, dan ada pembinaan keterampilan, misalnya bimbingan keterampilan anak dini melalui pendidikan prasekolah dan bimbingan keterampilan anak dini melalui pendidikan sekolah TK. Proses pelayanan penyaluran dapat berupa melaksanakan penyaluran atau pengembalian klien kepada keluarga, melaksanakan penyaluran atau pengembalian klien kepada lembaga pelayanan sosial yaitu melalui panti asuhan. Berdasarkan proses pembinaan yang dilakukan di UPT PPSAB, kita dapat mengevaluasi pelayanan yang berupa tercapainya proses penerimaan klien menurut sasaran penerimaan. Target klien di UPT PPSAB berupa anak yang terlantar usia 0-5 tahun, anak yatim piatu terlantar usia 0-5 tahun, anak dari keluarga tidak mampu di bawah 5 tahun dan berdomisili di Jawa Timur. Proses pelayanan terminasi dilakukan bila mana tujuan pertolongan telah dicapai atau ada alasan-alasan rasional klien meminta mengakhiri pertolongan. Pada UPT PPSAB Sidoarjo, untuk proses terminasi dilakukan pada tahap pelaksanaan adopsi. Berikut proses atau tahapan untuk adopsi.
calon orang tua angkat mengajukan surat permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Nantinya surat tersebut akan diseleksi oleh pihak UPT PPSAB. Jika dinyatakan lulus seleksi, maka calon orang tua angkat akan diantarkan untuk melihat calon anak angkat di UPT PPSAB. Calon orang tua angkat akan disurvei oleh pihak UPT PPSAB. Proses survei akan dilakukan secara 2 tahap. Survei atau home visit yang pertama untuk mengetahui kelayakan sosial ekonomi calon orang tua angkat. Sedangkan survei atau home visit yang kedua dilakukan setelah calon orang tua angkat mengangkat calon anak angkat dengan membawa surat keputusan pengangkatan anak dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam waktu 6 bulan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan calon anak angkat selama berada di dalam pengasuhan calon orang tua angkat. Selanjutnya, calon orang tua angkat akan disidang oleh tim PIPA atau Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berdasarkan berkas persyaratan hasil survei 1 dan hasil survei 2. Jika dinyatakan layak oleh tim PIPA, maka calon orang tua angkat akan diberi surat keputusan pengangkatan anak oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang nantinya surat tersebut digunakan untuk pengajuan permohonan pengangkatan anak ke pihak pengadilan negeri. Setelah surat keputusan dari pengadilan negeri sudah keluar, maka calon orang tua angkat dinyatakan sah mengangkat calon anak angkat dari UPT PPSAB Sidoarjo. Paparan materi saya tentang proses pelayanan pekerjaan sosial di UPT PPSAB Sidoarjo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.